Oke, what's up guys? Kembali lagi bersama gua di channel Aldi Givari. Oke guys, nah sekarang gua lagi berada di sekitaran kampus ini. Nih, ini admin blog ya. Di kampus, di IUI, kampus gua, International Islamic University Islamabad. Nah, jadi dalam video kali ini gua mau ngasih informasi ke kalian semua gimana sih cara kuliah di Pakistan. Karena banyak banget teman-teman ya, subscriber, teman-teman yang nonton, banyak banget yang nanya ke gua, ada yang DM lah, ada yang komen lah. Gua juga, "Bang, gimana sih cara kuliah di sana? Bang, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk kuliah di sana?" Nah, oke guys. Dan alhamdulillah baru kali ini gue sempat bikin video ya untuk gimana sih cara kuliah di Pakistan, khususnya di kampus gue ini, di IUI. Nah, jadi langsung aja biar nggak bertele-tele, biar nggak memakan waktu juga. Kita akan membahas dari awal gimana sih cara kuliah di Pakistan ini. Oke, kita langsung aja guys. Jadi gimana caranya kuliah di Pakistan, khususnya di sini, di International Islamic University Islamabad. Oke guys, nah jadi yang pertama itu yang perlu kalian siapkan itu adalah niat. Nah, ini pastinya guys, niat yang bersungguh-sungguh ya, bahwasanya kalian ingin belajar ke Pakistan. Nah, jadi kalian itu ke Pakistan mau ngapain? Nah, niatnya itu pasti harus bersungguh-sungguh. Nah, oke. Terus yang kedua itu kalian harus dari sekarang harus mulai searching guys. Kalian tuh harus mulai cari-cari tahu gimana sih di Pakistan. Habis itu gimana pendidikan di Pakistan, gimana budaya di Pakistan, gimana orang-orang Pakistan, apakah cocok atau enggak sama kalian. Nah, kalian harus mencari tahu dari sekarang. Terus juga fakultas atau jurusan yang mau kalian ambil itu rekom nggak di Pakistan, ya kan? Maksudnya itu pas nggak di Pakistan, itu bagus nggak diambil di Pakistan kuliah atau jurusan yang mau kalian ambil. Nah, kalian harus mulai searching, cari tahu dari sekarang tentang itu semua. Karena takutnya kalau misalkan kalian nggak cari tahu dulu, tiba-tiba kalian daftar, takutnya nggak sesuai ekspektasi sama kalian. Nah, takutnya kalian nanti juga merasa kecewa. Oh, ternyata di sini tuh kayak gini. Oh, ternyata di sini tuh kayak gini. Nah, makanya sebelum kalian kesini, kalian harus searching dulu guys. Kalian harus cari tahu dengan detail gimana itu Pakistan. Oke? Nah, kita lanjut. Baru yang ketiga. Nah, yang ketiga ini baru kita mulai bagaimana cara pendaftaran di Pakistan ini, khususnya di kampus IUI ini. Oke, karena sekarang gua lagi belajar di IUI ini. Oke, kita mulai. Pastinya guys, kalau kalian mau ke luar negeri itu harus ada paspor. Nah, jadi yang belum punya paspor, kalian harus bikin paspor dulu guys ya. Bikin paspor. Nah, karena ke luar negeri itu harus butuh paspor. Oke. Nah guys, untuk tahap selanjutnya kalian mengirimkan pesan ke email yang berada di bawah sini nih, Road to IUI. Ini nanti gue tulis di sini. Nah, kalian mengirimkan email. Nah, ini tuh email pengurus mahasiswa baru guys. Nah, jadi gue ceritain di sini. Di IUI ini, kalau kita nih mahasiswa Indonesia, jadi kalau mau daftar ke IUI ini, enggak langsung kita daftar ke kampus langsung, enggak. Jadi kita lewat perantara teman-teman mahasiswa yang ada di Pakistan. Nah, jadi kita ini punya organisasi yang namanya itu PPMI Pakistan. PPMI ini tuh Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia yang di Pakistan. Nah, dan di situ ada pengurusnya, pengurus mahasiswa baru. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru, nah kita yang ngurusin guys. Maksudnya pengurus PPI Pakistan yang ngurusin.
Nah, jadi kalian mengirimkan email ke email tadi yang gue kirim. Nah, baru setelah itu kalian bisa tanya-tanya dulu gimana keadaan di Pakistan, atau kalian bisa tanya-tanya gimana cara daftar di Pakistan. Nah, seperti itu, dan juga gimana persyaratan-persyaratan apa aja yang perlu dipersiapkan. Nah, kalian bisa menanyakan di email tersebut. Nah, jadi kita ini ingin mempermudah teman-teman yang mau mendaftar ke sini, guys. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, baru kalau misalkan kalian sudah mengirim persyaratan-persyaratan untuk daftar itu, nah, kalian sudah mengirimkannya di email tadi. Nah, baru nanti teman-teman mahasiswa di sini atau pengurusnya ya, mereka akan mendaftarkan secara langsung ke kampus ke sini, guys. Nah, ke kampus yang di belakang sini, ke sini. Mereka akan daftarkan secara langsung. Nah, seperti itu, guys. Jadi kalian nggak perlu repot-repot daftar sendiri langsung ke kampus. Jadi lewat perantara pengurus ya, teman-teman kita mahasiswa Indonesia yang di sini. Oke, guys. Nah, itu jadi tahap ketiga. Kalian harus mengirimkan email ya ke email tersebut yang tadi gua tuliskan di situ, Roto IUI. Oke. Baru setelah kalian mengirimkan email, pasti mereka akan meminta untuk kalian harus melengkapi berkas-berkas. Ya, guys. Jadi ke Pakistan ini tuh simple, easy parah, easy banget ke Pakistan ini, guys. Nggak perlu repot-repot. Jadi kalian, maksudnya nggak perlu repot-repotin itu, jadi nggak ada persyaratan yang berat kayak misalkan nilai ini tuh, nggak ada. Jadi kalian cuman hanya mengirim berkas saja, mengumpulkan berkas saja. Nah, insya Allah kalian bakal keterima di Pakistan. Di ini maksudnya khususnya di sini di IUI. Nah, di sini gue mau ngasih tahu berkas-berkas apa aja sih yang perlu kalian kumpulkan, yang perlu kalian lengkapi itu. Nah, jadi nanti pas kalian ngirim email, jadi minimal kalian udah tahu, udah ada gambaran bahwasanya berkas-berkas yang harus gue siapin tuh ini. Nah, seperti itu. Oke, guys. Nah, jadi ini yang perlu kalian persiapkan. Pas foto berwarna, habis itu paspor, nah depan belakang, habis itu ijazah. Nah, ijazah sama nilainya plus dari mulai SD. Nah, misalkan kalian mau daftar S1, jadi ijazah SD, SMP. Nah, dan itu sama nilainya. Terus juga kalau misalkan kalian mau daftar S2, SD, SMP, S1, berarti itu harus ada nilai dan ijazahnya. Oke. Baru setelah itu KK, baru setelah itu akte kelahiran. Nah, baru setelah itu surat rekomendasi dari ini Kementerian Agama bahwasanya kalian mau kuliah di sini. Nah, cara mengambil surat rekomendasi dari Kementerian Agama gimana? Nah, jadi kalian harus punya surat rekomendasi dari sekolah kalian dulu. Nah, jadi kalian minta surat rekomendasi dari sekolah atau dari pesantren kalian. Nah, bahwasanya kalian mau kuliah di sini. Baru setelah kalian dapat rekomendasi dari sekolah, baru kalian nanti datang ke Kementerian Agama di daerah kalian masing-masing, di kota kalian masing-masing. Nah, bahwasanya kalian mau kuliah di sini di Pakistan. Jadi mereka nanti akan mengeluarkan surat tersebut. Nih, nanti juga gue bakal kasih contohnya di sini nih. Ini surat rekomendasi ya, kayak gitu. Oke. Nah, baru setelah itu kalian mengisi formulir pendaftaran yang nanti bakal dikasih sama pengurus, oke? Yang bakal dikasih sama pengurus mahasiswa baru ya di sini, teman-teman kita Indonesia yang mengurus kalian nanti. Oke, nah, dan semua berkas-berkas itu harus diterjemahkan, guys, ke dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalian nanti tuh mengumpulkan dua berkas, satu berkas yang asli bahasa Indonesia, satu lagi yang bahasa Inggris. Nah, di mana kalian bisa menerjemahkan? Nah, biasanya tuh ada di daerah masing-masing, guys. Untuk penerjemah tersumpah itu udah ada di daerah masing-masing biasanya. Oke. Nah, baru setelah itu kalian men-scan semua dokumen dan mengirimkannya ke email yang tadi gue sebutin, ke roadtoiui.gmail.com. Nah, ke situ. Baru setelah itu pengurus mahasiswa baru yang di sini nanti mereka bakal ngecek
Kalau misalkan ada yang kurang, mereka akan bilang ke kalian lagi dan kalian harus lengkapi. Dan kalau misalkan udah lengkap, baru mereka akan daftarkan ke sini nih guys. Nah, setelah itu kalian sekarang cuman harus menunggu guys. Nah, jadi kuncinya ingin daftar ke Pakistan itu harus sabar menunggu. Ya, menunggu guys. Soalnya setelah kita mengirimkan berkas, baru kita daftarin ke sini. Soalnya setelah kalian mengirimkan berkas ke pengurus yang ada di sini, baru nanti dia mendaftarkan langsung ke kampus. Nah, di situ kalian harus menunggu calling letter keluar guys. Calling letter ini tuh surat panggilan dari kampus. Jadi nanti kampus ini mengeluarkan surat panggilan atas nama kalian yang daftar. Misalkan namanya gua nih, Aldi Givari. Nah, bahwasanya mengambil jurusan ini. Nah, ini nanti ada surat panggilan. Nih contohnya di sini nih, gua contohin di sini. Nah, ini suratnya. Seperti itu. Nah, dan ini paling lama itu keluar sekitar sebulanan guys. Sebulanan baru keluar. Paling lama. Tapi ada juga yang 2 minggu, 3 minggu ada juga. Karena tidak tentu waktunya keluar gitu. Bisa aja beda-beda. Nah, jadi tahap selanjutnya kalian juga masih harus menunggu guys. Setelah keluarnya calling letter ini, dan nanti pengurus mahasiswa baru yang di sini pasti bakal ngasih tahu ke kalian bahwasanya surat ini tuh udah keluar. Nah, kalian tahap selanjutnya harus menunggu surat kedua keluar, yaitu surat dari Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Pakistan. Nanti juga mereka bakal mengeluarkan surat bahwasanya kalian tuh boleh untuk kuliah di sini, untuk belajar di sini. Nah, seperti itu. Seperti itu guys. Jadi sama waktunya menunggu juga sekitar sebulanan, ya. Yang paling lama sekitar sebulanan. Sama surat ini juga, surat dari Kementerian Pendidikan juga. Nah, jikalau kalian udah dapat keduanya ini, surat calling letter dari kampus dan surat dari Kementerian Pendidikan, kalau kalian udah dapat 2 ini, nah baru nanti pasti kalian disuruh sama pengurus untuk mengapply visa. Kalau gua dulu itu ngapply visanya tuh di Jakarta guys, karena dulu tuh belum online. Jadi gua datang ke Jakarta dari Sukabumi, datang ke Jakarta untuk ngapply visa. Tapi sekarang udah canggih guys, sekarang udah online. Nah, sekarang jadi kalian ngapply visa tuh nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Jadi kalian cuman online. Nah, cuman online nih, kalian di sini nih bisa ngapply di sini. Nanti gua tulis di sini di deskripsi linknya buat ngapply visa. Nah, baru setelah kalian ngapply visa, habis itu visa kalian udah keluar. Nah, kalian harus memberitahu pengurus mahasiswa baru yang ada di sini. Kalian kontak lagi lewat email kah, lewat apa? Nah, kalian kontak lagi bahwasanya visa kalian udah keluar. Nanti pasti mereka bakal menjadwalkan pemberangkatan kalian ke sini. Jadi nanti tuh dijadwalkan pemberangkatannya untuk bareng-bareng. Misalkan spring bulan Februari tanggal 15. Nah, jadi nanti mereka bakal menjadwalkan untuk pemberangkatan kalian ke Pakistan ya guys. Nah, kalau misalkan pemberangkatannya sudah dijadwal sama pengurus, nah kalian tinggal beli tiket. Baru setelah itu kalian berangkat ke Pakistan. Kalian nyampe di Pakistan, kalian belajar di Pakistan bersungguh-sungguh. Nah, jadi seperti itu guys. Easy peasy banget, serius. Ya, gampang banget untuk kuliah di Pakistan. Easy banget, persyaratannya juga cuman gitu aja. Ya, nggak ada persyaratan yang mengkhususkan atau yang memberatkan seperti itu. Jadi gampang banget untuk kuliah ke Pakistan, khususnya di sini guys, di IUI. Terus juga kenapa gua cuman ngasih tahu kalian cara pendaftaran di kampus ini IUI? Karena guys, kebanyakan orang Indonesia yang kuliah di Pakistan itu kebanyakan kuliahnya di sini, di IUI, International Islamic University Islamabad. Jadi nggak ada yang kuliah selain di sini, selain di kampus ini. Itu pun ada, tapi cuman bisa dihitung jadilah 1, 2 atau 3 orangan lah yang kuliah di luar. Nah, tapi selebihnya kuliahnya di sini, semuanya kuliah di sini, di IUI sini. Makanya itu kenapa gue cuman ngasih tahu kalian
cara daftar kuliah di sini, seperti itu guys. Oke, nah jadi gitu guys, buat para subscriber atau yang komen-komen atau yang nge-DM gua bagaimana cara kuliah di Pakistan. Nah ini gua udah kasih tahu sama kalian semua, udah gua kasih informasi. Nah jadi yang bener-bener ingin ke Pakistan atau ingin kuliah di Pakistan, ingin tahu secara detailnya, kalian bisa DM gua, nanti gua kasih tahu. Terus juga nanti gua juga kasih tahu ke pengurus yang ada di sini kalau misalkan kalian ingin kuliah di sini. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga mudah-mudahan kalian happy dan enjoy melihat video ini. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini. Salam Acawala, peace.